nyaman dan ibadahnya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran. Jika tiduran, jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama mama sekolah minggunya. Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online sekolah minggu HKI Tanjung Priok. Nah, sebelum kita mulai ibadah ini, Kak Adil mau sapa kalian dulu nih. Shalom adik-adik. Shalom. Kurang semangat ya ngomongnya. Kayaknya Iya iya deh, ya. Kurang semangat ya Kak. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Kakak Dinda mau ngasih tau nih, kakak sekolah minggu sih sebenarnya mau ngasih tau karena di luar sana masih banyak virus-virus, masih banyak penyakit-penyakit di luar sana, makanya ibadah kita kali ini tetap di rumah aja. Nah, sebelum itu Kakak Dinda mau nanya kabar kalian dulu nih. Kalau Kakak Dinda bilang apa kabar semuanya, jawabnya luar biasa. Yes. Kakak Dinda mulai ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes. Kayaknya masih kurang menggebu-gebu nih. Kakak Dinda coba sekali lagi ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes. Nah, kita mau mulai ibadah kita. Kakak Dinda serahin ke Kakak Tika. Silakan Kakak Tika. Hai adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak Tika mau tanya di sini. Kalian udah berdoa belum hari ini? Udah mengucap syukur belum? Udah bilang terima kasih belum sama Tuhan Yesus? Abang Gilbert udah belum? Udah dong Kakak kak. Dinda? Udah dong. Abang David? Udah kak. Abang Nova? Pastinya. Oke, karena kita mau mulai ibadah hari ini, Kakak Tika mau ajak kalian untuk ngomong terima kasih dulu sama Tuhan. Tapi sebelum itu, Kakak Tika mau ajak adik-adik angkat pujian Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi adik-adik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Stop bang. Udah capek belum? Belum. Kakak belum. Udah capek belum? Belum kak. Tapi sebelum itu aku mau undang adik-adik bangkit berdiri. Laskar Kristus. Siap. Kurang semangat. Kayaknya adik-adik juga belum bangkit berdiri. Sekali lagi. Laskar Kristus. Siap. Oke, semua udah bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Mari kita bersukaria. Oke?
Nah, adik-adik, sebelum kita mengawali ibadah kita akan berdoa kepada Tuhan untuk supaya ibadah kita supaya lancar. Oke adik-adik, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami anak-anak-Mu ini ingin memulai ibadah ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami dijaga oleh-Mu ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami anak-anak-Mu menjadi anak yang baik ya Tuhan. Mendengar firman-Mu yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke Bang Gilbert, lanjutin ya. Oke Bang David, terima kasih atas doanya. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau angkat satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Ayo Bang. Oke Bang Ray, lanjut. Oke, terima kasih Bang Gilbert untuk lagu pujiannya. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu Tuhan, atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati kami, berkati kami Tuhan. Semoga kami mau boleh menjadi anak yang dengar-dengaran dan taat akan perintah Tuhan. Tuhan juga berkati kami, semoga kami menjadi pelaku firman, bukan pendengar firman saja. Dalam nama-Mu kami serahkan, bantu kami untuk fokus ya Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini Abang Ray sebelum cerita, Abang Ray mau nanya dulu ke adik-adik. Minggu lalu kita udah ngerayain yang namanya Jumat Agung. Ada yang tahu nggak sih adik-adik peristiwa di Jumat Agung itu peristiwa apa? Ada yang tahu? Oke, kalau nggak tahu biar Abang Ray bantu kasih tahu. Jumat Agung itu adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus disiksa, mati, dan disalibkan ya adik-adik. Nah, pada peristiwa Jumat Agung itu Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa kita manusia. Nah, 3 hari kemudian ada peristiwa yang namanya peristiwa apa? Pada tahu? Yang nyari-nyari telur itu loh. Ya, peristiwa Paskah. Paskah itu peristiwa di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Yesus mengalahkan maut. Keren banget ya Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Nah, habis hari Paskah, 40 hari kemudian, tanggal 21 Mei 2020, hari Kamis. Adik-adik tahu nggak hari apa? Tahu?
Kalau nggak tahu biar Abang Ray bantu kasih tahu lagi. 21 Mei 2020 hari Kamis yang lalu itu hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Abang Ray mau ceritain tentang itu, makanya kita buka kitabnya di Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Oke, udah dapat? Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Judul perikopnya kenaikan Yesus. Kita baca bareng-bareng ya. Adik-adik yang di rumah baca bareng Abang Ray. 1, 2, 3. Lukas 24 ayat 50 sampai 53, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Oke adik-adik, Abang Ray tahu ini adik-adik belum paham semua. Jadi daripada bingung, kita mau nonton komik Alkitab. Yuk silakan. Nah, ini komiknya nih adik-adik. Tadi kan Abang Ray bilang di awal-awal kalau Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut. Terus Tuhan Yesus menampakkan diri ke banyak orang. Pertama kali dia menampakkan diri ke Maria Magdalena. Terus pernah juga dia menampakkan diri ke murid yang namanya Kleopas. Waktu Kleopas lagi jalan ke Emmaus. Nah kali ini Tuhan Yesus menampakkan diri kepada ke-11 murid. Waktu itu Tuhan Yesus menampakkan diri dan mereka berbincang-bincang. Sehabis berbincang-bincang, mereka berjalan dibawa oleh Tuhan Yesus keluar kota ke dekat tempat yang namanya Betania. Lalu, sehabis berbincang-bincang, Tuhan Yesus mengangkat kedua tangannya dan ingin memberkati murid-muridnya. Tapi, ketika Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya, ada sesuatu yang terjadi. Dan lihat tuh gambarnya adik-adik. Murid-murid pada bingung. Kira-kira apa ya yang terjadi? Nah ini nih yang terjadi adik-adik. Ketika Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya, Tuhan Yesus pelan-pelan terangkat ke surga loh. Ketika tahu Tuhan Yesus terangkat ke surga, seluruh murid-murid sujud menyembah Tuhan Yesus. Keren banget ya Tuhan Yesus adik-adik. Sehabis itu Tuhan Yesus terangkat makin tinggi dan makin tinggi. Nah, ketika Tuhan Yesus terangkat semakin tinggi, awan menutupi Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus udah gak kelihatan lagi. Setelah Tuhan Yesus terangkat sampai ke surga, murid-murid Tuhan Yesus sangat bersukacita. Lalu mereka pulang ke Yerusalem. Setelah itu mereka menjadi semangat untuk memberitakan firman Tuhan karena mereka menyaksikan bahwa Tuhan Yesus tidak mati dan naik ke surga. Lalu mereka juga memuliakan nama Tuhan di dalam bait Allah. Terus ya adik-adik, mereka ini jadi semakin semangat untuk berkarya dalam berkat Tuhan. Mereka melakukan apa yang mereka bisa untuk memuliakan nama Tuhan. Nah gimana nih adik-adik, tadi kita udah nonton komik Alkitabnya. Tadi ada Yesus dan ke-11 muridnya lagi ngobrol. Dan ketika lagi ngobrol di dekat kota Betania, tiba-tiba tadi Tuhan Yesus naik ke surga ya adik-adik, ya keren banget. Nah hari ini kita mau meneladani, kita mau mencontoh murid-murid Tuhan Yesus. Kira-kira ada yang tahu nggak ya kita mau mencontoh murid-murid Tuhan Yesus itu dengan cara kayak apa? Ya, kita mau mencontoh murid-murid Tuhan Yesus dengan cara berkarya dalam berkat Tuhan. Karena tema kita hari ini adalah berkarya dalam berkat Tuhan. Nah murid-murid Tuhan Yesus itu, adik-adik, berkarya dalam berkat Tuhan itu menggunakan semua yang mereka bisa untuk menjadi berkat di dalam kemuliaan nama Tuhan. Misalnya ya, mereka itu menceritakan firman Tuhan ke seluruh penjuru dunia. Mereka pergi, mereka singgah dari suatu kota ke kota lain untuk menceritakan firman Tuhan. Nah, kita mau contoh perbuatan murid-murid, tapi kita mau contoh di masa yang sekarang. Kira-kira pada tahu gimana cara mencontoh murid-murid di masa sekarang? Nah, biar Abang Ngana yang jelasin ya. Nah, pasti kalian punya yang namanya cita-cita kan?
Ketika kalian punya cita-cita kayak mau jadi dokter, perawat, pilot, atau ada yang juga mau jadi pendeta. Nah, kalian bisa memanfaatkan pekerjaan kalian nanti yang kalian impikan untuk menjadi berkat. Misal kayak dokter. Dokter menjadi berkat, berkarya dalam berkat Tuhan itu dengan cara menyembuhkan banyak orang. Terlebih nih ya sekarang adik-adik, dokter berkarya dalam berkat Tuhan tuh dengan cara membantu orang-orang yang terkena COVID. Terus perawat juga ya, jangan lupakan jasa perawat, karena perawat juga membantu dalam proses penyembuhan pasien. Nah, apapun yang adik-adik lakukan nanti di masa depan, cita-cita adik-adik, pastikan kalau adik-adik menggunakan berkat Tuhan itu untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan, menggunakan seluruh kemampuan adik-adik untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tapi, apa kita harus nunggu pas udah gede dulu baru berkarya dalam berkat Tuhan? Enggak, kita bisa mulai dari sekarang. Contohnya kayak gimana? Biar Abang Ray kasih tahu lagi. Contohnya yang pertama nih, ketika kita mau berkarya dalam berkat Tuhan, kita bisa aja menjadi garam dan terang di lingkungan kita. Contohnya kayak gimana tuh Bang? Contohnya misalnya kalau ada teman kalian yang kesusahan, kalian tolongin dalam segi apapun. Misal kalian jago matematika, ajarin teman-teman kalian atau adik kalian yang nggak bisa matematika. Terus yang kedua, misalnya kalian punya makanan yang berlebih, kalian bisa kasih ke orang-orang yang ada di sekitar kalian. Misal teman kalian lihat kelaparan di sekolah, lagi nggak bawa uang jajan atau lagi nggak punya uang jajan, kalian punya makanan yang cukup berlebih, kalian bisa sharing atau berbagi sama teman kalian. Terus apa cuma kayak gitu doang? Enggak cuma kayak gitu. Kita bisa juga memberitakan firman Tuhan. Kita bisa memberitakan kalau Tuhan Yesus itu keren lewat cara begini. Misal kalian udah menolong orang lain kan, kalian kalau menolong orang lain pasti bilang makasih ya, kamu baik banget deh. Kita bisa untuk bilang jangan terima kasih ke aku, terima kasihnya ke Tuhan aja karena Tuhan lebih baik, karena Tuhan yang ngasih gitu. Jadi dengan cara kita ngomong kayak begitu, dengan cara kita berbicara seperti itu, kita memberitakan firman, memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu baik dan luar biasa baik. Jadi tema kita hari ini adalah berkarya dalam berkat Tuhan ya adik-adik. Jangan lupa untuk apapun yang kalian lakukan, selalu lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, seperti murid-murid. Nah, yang paling penting nanti adik-adik, mau jadi apapun kalian pas gede nanti, ingat, satu, selalu lakukan semuanya dalam kemuliaan nama Tuhan. Mau kalian jadi dokter nanti, mau kalian jadi perawat, mau kalian jadi polisi, mau kalian jadi apapun terserah kalian yang kalian mau, lakukan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen mau berkarya dalam berkat Tuhan. Kita akhiri, kita tutup dalam doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu. Kami telah belajar bagaimana caranya berkarya dalam berkat Tuhan. Kami ingin mencontoh murid-murid Tuhan Yesus yang melakukan apapun yang mereka bisa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau melakukan apapun yang kami bisa untuk kemuliaan nama Tuhan saja ya Tuhan. Misalnya dengan cara mengajari orang lain, berbuat baik pada sesama, membantu orang tua atau apapun Tuhan. Kami ingin menjadi berkat Tuhan seperti lagu yang telah kami nyanyikan tadi sebelumnya. Hidup ini adalah kesempatan. Pakai kami Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sekarang hingga hari di masa kami telah menjadi orang yang sukses. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, Abang Ray mau serahkan ke Kakak Cynthia untuk memimpin lagu pujian. Silakan Kakak Cynthia. Oke, terima kasih Bang Ray atas firmannya bagus sekali. Nah sekarang Kakak Cynthia mau ajak adik-adik sekalian untuk nyanyi lagu Kerja buat Tuhan selalu manis. Musik Bang. Ayo kerja buat Tuhan.
ya. Oke adik-adik, sekarang kita mau bersama dengan Bapak. Allah Bapa, Tata dan Kerajaan Surga, kami mengucap syukur Bapak. Untuk hari ini kami boleh mengikuti ibadah online Bapak. Bapak, kami mau berdoa untuk negara kami ya Bapak, maupun dunia Bapak, biar kiranya pandemi ini boleh cepat selesai ya Bapak. Bapak, kami coba berdoa untuk setiap keluarga kami ya Bapak, biar kiranya keluarga kami tetap dijauhkan dari penyakit ya Bapak. Bapak, kami coba berdoa untuk anak-anak sekolah minggu ya Bapak, kiranya mereka tetap bisa melakukan segala aktivitasnya Bapak, bisa mengikuti belajar online juga ya Bapak untuk adik-adik sekolah minggu ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa untuk setiap guru sekolah minggu ya Bapak, biar kiranya Engkau memberkati setiap pelayanan kami ya Bapak. Hajat dalam namamu kami telah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke cobaan, tetapi kami dari jahat. Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik. Oke, kita lanjut kajian ya. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai, tapi masih ada aktivitas. Apa sih aktivitasnya hari ini? Sebelum kita mengerjakan aktivitas, kakak dia mau tanya dulu, apa tema kita di minggu ini? Yap, berkarya dalam berkat Tuhan. Yuk semua adik-adik ambil kertas aktivitas yang sudah dikasih sama kakak sekolah minggu di tanggal 24 Mei yang kayak gini loh. Sudah? Sudah siap kan? Oke, bahan-bahan yang kalian perlukan adalah kertasnya ini. Kedua, lem. Boleh lem kertas atau lem cair, gak apa-apa ya adik-adik. Ketiga, gunting. Keempat, pensil warna. Dan yang kelima adalah tali. Kakak Dian kemarin sudah kasih tuh dalam plastik yang dikasih sama adik-adik, plastik. Tali ini untuk aktivitas kita di minggu ini. Nah, gimana sih caranya untuk aktivitas kita di minggu ini? Caranya adalah pertama, karena dikasihnya satu-satu, adik yang kelas kecil kan nggak bisa megang gunting sendirian, masih belum bisa. Jadi boleh dibantu oleh mama atau papa atau kakak sama abangnya ya. Ayo, siapkan kertasnya. Habis disiapkan, digunting ya. Diguntingnya pelan-pelan, jangan buru-buru biar gak kena tangan. Oke? Harus hati-hati. Setelah digunting adik-adik, diwarnain. Kayak gini warnainya. Cantik kan? Bagus kan? Nah, kalau sudah diwarnain adik-adik, tahap yang terakhir adalah gampang banget kok aktivitas kita minggu ini. Ntar ya, banyak jatuh-jatuh. Nih, kayak mana ya? Sebentar ya. Nih, kayak gini. Ada awannya di atas, paling atas. Ada Tuhan Yesus di sini. Ada awan lagi dan murid-muridnya Tuhan Yesus. Kan tadi ceritanya sama dari Abang Ray, Tuhan Yesus sudah naik ke surga kan? Nah, lihat nih. Murid-muridnya Tuhan Yesus tuh melihat kalau Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Buat kayak gini dan digantung di rumah masing-masing. Jangan lupa juga difoto dan kirim ke Facebooknya Sekolah Minggu HKTM Bril atau dikirim ke grup WA Sekolah Minggu HKTM Bril. Oke? Selamat mengerjakan, selamat berkati. Selanjutnya Kakak Nova. Dipersilakan. Oke adik,
adik-adik, kita udah selesai sekolah minggu online kita. Gimana? Seru nggak? Seru banget dong ya kan? Nah, jangan lupa tuh aktivitasnya dikerjakan, oke? Terus kalau udah dikerjakan, difoto, dikirim ke Facebook Sekolah Minggu HKI Tanjung Priuk, oke? Nah, pengumumannya sekarang kita minggu depan tetap ibadah sekolah minggu online karena kita tetap di rumah saja. Nah, jangan lupa tuh yang namanya like, comment, and subscribe, oke? Nah, lalu kalian harus jaga kesehatan. Jaga kesehatan kalian dan jaga kebersihan, oke? Jangan kemana-mana, tetap di rumah aja, oke? Kalau nggak penting jangan keluar, oke? Itu aja. Oke, sampai di sini ibadah kita. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.